Football Universe. Jika Indonesia jadi tanding persahabatan versus Belanda di tahun ini, maka kemungkinan akan berhadapan dua saudara kandung Leka Tompesi yang berbeda bendera. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ada pemandangan menarik saat AC Milan bertanding di Hari Ibu kemarin. Salah satu bintang mereka, Tijani Reinders, menggunakan jersey bertuliskan nama ibunya, yaitu Leka Tompesi. Setelah kami telusuri, ternyata itu bukanlah nama ibunya, melainkan Leka Tompesi itu adalah marga atau fam dari ibunya. Bagi penduduk Maluku, khususnya Ambon, marga atau fam itu menggambarkan asal daerah mereka. Leka Tompesi sendiri dalam hal ini adalah fam yang berasal dari sebuah desa yang bernama Latuhalat, yang juga terletak di Pulau Ambon. Ibu Tijani sendiri bernama Angelina, tetapi untuk lebih memantapkan kecintaannya kepada keluarga, maka Tijani memilih untuk menggunakan nama fam Leka Tompesi di jersinya. Di pertandingan ini Tijani mampu mencetak 1 gol, sehingga semakin lengkap kebahagiaannya dan mempersembahkan kado terindah untuk sang ibu. Tijani yang masih memiliki darah Maluku Indonesia ini sayangnya lebih memilih bermain untuk timnas Belanda. Walau sudah pernah coba dirayu Sintayong, tetapi Tijani memilih Belanda karena memang lebih menjanjikan di level internasional. Dirinya sudah tak dapat lagi memperkuat Indonesia karena juga sudah bermain untuk timnas senior Belanda. Hal ini sangat disayangkan Sintayong karena Tijani adalah pemain grade A yang sangat berbakat. Tetapi masih ada kabar gembira terkait keluarga Reinders ini, karena ketika Tijani tak bisa memperkuat Indonesia, cerita berbeda terjadi pada adiknya yang bernama Eliano Reinders. Adiknya ini terang-terangan menyatakan jika Indonesia memanggilnya, maka dia siap menjadi warga negara Indonesia. Saat ini Eliano Reinders berusia 23 tahun dan bermain di klub kota kelahirannya, yaitu PSC Zwolle. Dia pun sejauh ini telah mencatatkan 81 kali penampilan dan mencetak 6 buah gol. Pada musim 2022-2023, dia sempat dipinjamkan ke klub Jong FC Utrecht dan bermain bersama Ivar Jenner di sana. Tetapi karena cukup berbakat, maka PSC Zwolle kembali memanggilnya untuk mengarungi Eredivisie musim 2023-2024. Posisinya adalah sebagai seorang attacking midfielder, dan dia sangat kreatif di lini tengah. Karena hal ini, maka kemungkinan Sintayong akan merekrutnya untuk membuat lini tengah Indonesia semakin banyak pilihan. Mengingat saat ini pilihan Sintayong masih berputar di antara Tom Haye ataupun Ivar Jenner. Cara bermain Eliano Reinders ini tak jauh berbeda dari kakaknya, Tijani Reinders, yang kreatif di lini tengah. Kedua kakinya sangat lincah dalam mengolah bola. Demikian juga sangat akurat ketika melepaskan umpan. Dia adalah tipikal gelandang yang cukup pintar membaca permainan, sehingga dapat mengatur tempo dalam menyerang maupun bertahan. Tendangan keras dari luar kotak penalti juga cukup baik, dan kemampuannya dalam eksekusi bola mati sudah lumayan teruji. Jika Eliano akhirnya berhasil bermain untuk timnas Indonesia, maka menarik untuk dinantikan momen ketika berhadapan dengan timnas Belanda. Di lini tengah pasti akan ada dua Leka Tompesi yang saling beradu skill. Akan ada perang dingin antara kakak dan adik sedarah ini, dan menarik untuk disaksikan. Secara pengalaman dan skill mungkin Tijani lebih matang, tetapi hal ini yang akan menjadi motivasi tersendiri untuk Eliano membuktikan kemampuannya. Sang kakak dijamin tak akan mudah mengalahkan sang adik. Demikian juga timnas Belanda dijamin tak akan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Jika pertemuan Indonesia versus Belanda terjadi, maka akan banyak pemain-pemain keturunan yang berusaha menunjukkan kemampuannya. Martin Paes akan membuktikan bahwa Belanda salah memilih kiper utama. Di lini belakang, Justin Hapner, Nathan Cho, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan Patinama akan juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya aset Belanda yang terbuang.
Juga Ivar Jenner dan Tom Haye yang akan mengeluarkan skill yang mungkin bakal memikat seperti skill Frankie de Jong. Lini depan Ragnar Oramangun dan Rafael Struijk juga akan berusaha menunjukkan kepada Ronald Koeman bahwa mereka adalah striker yang dapat diandalkan. Semoga Pak Erick Thohir dapat mewujudkan laga penuh emosional antara timnas Indonesia versus Belanda ini, karena akan dapat memupuk tali silaturahmi antara kedua negara, membuat para pemain juga dapat menunjukkan skill sebenarnya, juga dapat belajar dari kehebatan Belanda bermain di level dunia. Dulu kami pernah menonton sebuah film perjuangan saat Indonesia berusaha menentang Belanda. Ada dua saudara kandung, yang satu memilih menjadi tentara Indonesia, dan yang lain memilih menjadi tentara Belanda atau Kenil. Ketika perang pecah, mereka pun bertemu di tengah medan perang. Mereka tetap melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit, tetapi ketika melihat saudaranya, hati mereka pun luluh dan ingin perang segera usai. Mungkin ini yang akan dirasakan Tijani dan Eliano ketika nanti bertemu di lapangan. Dari sisi kualitas harus menunjukkan semua skill yang dipunyai, tetapi dari segi kekeluargaan mungkin tak tega saling mengalahkan. Tetapi apapun hasilnya, mereka akan tetap berjuang untuk bendera masing-masing, karena mereka punya darah Belanda, juga punya darah Indonesia. Maju terus Garuda, maju terus Belanda, kita saudara selamanya.